Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Heraika Maharani dalam edisi vlog pengembangan sumber daya manusia. Nah, kali ini judul kita adalah teknologi dan pengembangan sumber daya manusia atau teknologi and human research development. Langsung saja masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat di era revolusi industri telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset strategis yang membentuk keberhasilan organisasi dan pembangunan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara adaptif terhadap dinamika perubahan teknologi dan tuntutan pasar global. Transportasi digital telah mengubah cara organisasi merancang dan mengelola pengembangan kompetensi tenaga kerja agar tetap relevan dan berdaya saing. Definisi teknologi itu adalah suatu bentuk keseluruhan dari proses yang dapat meningkatkan nilai tambah. Maksudnya, dalam suatu proses atau sarana yang berjalan tersebut dapat menjadi wadah untuk menyediakan hal-hal maupun barang-barang tertentu yang diperlukan bagi keperluan bahkan keberlangsungan hidup manusia. Teknologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknologi internal dan teknologi eksternal. Teknologi internal adalah teknologi yang berasal dari suatu komponen yang dijadikan sebagai pendukung dalam operasional suatu perusahaan yang dimana secara langsung berperan sebagai penyedia informasi dan data. Nah, teknologi internal merupakan teknologi yang berpengaruh tidak hanya bagi beberapa orang saja, tetapi juga berpengaruh dan menjadi penunjang sekaligus pendukung bagi kegiatan operasional suatu perusahaan. Contoh dari teknologi internal yaitu hardware, software, aplikasi, dan infrastruktur. Yang kedua, teknologi eksternal adalah teknologi yang berasal dari suatu komponen teknologi yang mencakup beberapa yang ada di luar perusahaan atau organisasi, yang mana berfungsi sebagai penyedia informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam melakukan kegiatan bisnis. Nah, sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi setiap organisasi. Sumber daya manusia mencakup semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi, termasuk pekerja tetap, kontrak, dan sementara. Jadi, teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia dapat dimaknai sebagai keseluruhan sistem, alat, metode, dan proses berbasis ilmu pengetahuan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kemampuan individu dalam suatu organisasi secara terencana dan berkelanjutan. Teknologi tidak hanya dipahami sebagai perangkat fisik, tetapi juga mencakup prosedur, aturan, serta sistem yang mampu memberikan nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi itu penting digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia karena teknologi digital meningkatkan efektivitas proses pengembangan sumber daya manusia melalui sistem yang terotomatis dan berbasis data. Beberapa teknologi utama meliputi yang pertama, Human Resource Information System atau sistem informasi sumber daya manusia. Merupakan sistem informasi yang mengintegrasi fungsi HR sebagai rekrutmen, payroll, evaluasi kerja, pelatihan, dan manajemen kompetensi dalam suatu platform digital. Yang kedua, Human Research Analysis atau analisis sumber daya manusia merupakan proses sistematis memanfaatkan data karyawan, misalnya seperti kinerja orientasi karir dan mobilitas. Penggunaan teknik statis atau pembelajaran mesin untuk membantu keputusan strategis sumber daya manusia. Selanjutnya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI mendukung otomatisasi tugas HR rutin seperti penyaringan kandidat, pembuatan kurikulum, pembelajaran adaptif, dan evaluasi kerja secara real time. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah manajemen organisasi atau pemimpin perusahaan yang berperan sebagai pengambilan keputusan strategis yang menetapkan kebijakan digital dan alokasi sumber daya untuk investasi teknologi dalam proses pelatihan, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta. Yang kedua, divisi SDM atau Human Resource Department merupakan pelaksana utama dalam implementasi teknologi yang berkaitan langsung dengan pengembangan sumber daya manusia.
Yang ketiga adalah pemerintah atau institusi pendidikan turut berperan penting, misalnya dengan menyediakan kebijakan yang mendukung transformasi digital, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta program pelatihan keterampilan digital bagi tenaga kerja. Nah, penerapan teknologi di tempat kerja bisa memungkinkan proses rekrutmen yang lebih objektif, pelatihan yang fleksibel, serta digital, dan memantau peningkatan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Penerapan teknologi dalam pembelajaran membantu organisasi menjangkau peserta pelatihan yang tersebar secara geografis sesuai konten dengan kebutuhan individu, serta monitor kemajuan belajar secara real-time. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, terutama melalui sistem pembelajaran digital atau e-learning dan Learning Management System atau LMS. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.